di era pandemi ini muncul tren untuk bersepeda bagi semua kalangan. Nah, mengingat tren tersebut, aku teringat akan suatu peristiwa yang memalukan sekaligus menggelikan bagi diriku ketika aku beranjak ke kelas 3 SD. Jadi, beginilah ceritanya. Suatu kali, pada minggu pas pembagian rapor, ayahku bertanya sesuatu hal yang kecil padaku di dalam mobil. "Bang, udah bisa main sepeda roda 2 belum?" Tanyanya dengan santai. Nah, spontan aku pun teringat dengan apa yang telah kualami ketika aku berada di kampung halaman dengan kakek dan nenek. Pada saat itu, kakek menyuruhku untuk menaiki sepeda roda 2 miliknya. Aku tahu bahwa diriku tidak bisa menaiki roda 2 dan aku tidak memiliki nyali yang kuat untuk menaiki sadel sepeda roda 2 miliknya. Nah, aku pun beralasan kepadanya bahwa sepeda ini terlalu besar. Lagi pula sepeda ini sudah tua, jadi bisa saja ini keropos dan bisa mengakibatkan kecelakaan bagi diriku. Nah, hal itu kusampaikan untuk menutupi rasa maluku. Kakek pun mengiyakan apa yang telah kukatakan. "Iya, sudah bisa ya," ucapku dengan lantang. Ayah pun membalas, "Oke, nanti sewaktu kita pulang, coba tunjuk kepada ayah kemampuanmu menaiki roda sepeda dulu di depan rumah ya." Aku pun menelan ludah. Sudah berbohong, aku harus menanggung rasa malu pula nanti. Sesampainya di rumah, ayah pun segera mengambil sepeda pemberian nenek dan menempatkannya di depan rumah. Sementara itu, diriku mesti berpikir, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan ketika aku ditanya apakah aku masih bisa naik sepeda roda 2? Sementara itu suara ayah terdengar kembali. "Oke, sekarang coba tunjuk kemampuan bersepeda, Bang." Aku pun melangkahkan 2 kaki, memandang sepeda sambil memegangnya dengan tangan gemetar. Waduh, aku kan gak bisa naik sepeda, guam dalam hatiku. Aku pun mencoba untuk mengalahkan rasa takutku dan naik ke atas sadel sepeda tersebut. Ketika aku naik ke sadel dan memegang stang, aku terjatuh. Waduh, aku bisa pula terjatuh, gumam dalam hatiku sambil menanggung rasa malu. Mencoba untuk naik kembali, aku pun bangkit berdiri dan naik ke atas sadel sepeda tersebut. Untuk kedua kalinya, setelah aku naik ke atas sadel dan mengayuh sepeda tersebut, hasil gedebuk. Suara tanah yang menahan tubuhku yang terjatuh dari atas sadel. Ayah pun spontan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Lain kali akui saja kalau tidak bisa," sambil ia membantuku berdiri dari tempatku terjatuh. Nah, oleh karena kenyataan aku masih belum bisa bersepeda, ayah pun memboncengku sambil memegang sepeda di sisi kanan tubuhnya mengarah ke tanah yang berbatuan, tanah lapang yang terletak tidak jauh dari rumahku. Semula aku berpikir dan mencoba untuk mengatakan kepadanya, "Ya, kalau misalnya aku jatuh, bukannya bakal sakit ya kalau kena batunya?" Dia pun segera mengatakan, "Tenang, justru jatuh di atas aspal itu lebih sakit daripada jatuh di atas bebatuan. Percayalah." Nah, sesampainya di tanah lapang tersebut, aku pun memandang warna langit sore yang terlihat seperti campuran warna lukisan. Kemudian ayah pun berujar, "Oke, sekarang kita mulai latihannya," ucap ya, sambil menghilangkan rasa takjubku akan warna langit sore tersebut. Aku pun mencoba untuk naik kembali ke atas sadel sepeda tersebut. "Oke, kayu saja. Arahkan sepeda tetap lurus, sedangkan ayah tetap memegang sadelmu," ujar ayah ketika aku akan menaiki sadel sepeda tersebut. Nah, aku pun mulai mengayuh sepeda tersebut dan mempertahankan agar arahnya tetap lurus ke depan. Entah kenapa, aku teringat kembali. Aku kembali menikmati eloknya langit sore pada sore hari itu. Aku pun memandang dan berkhayal, apa ya yang ada di balik langit-langit tersebut. Aku juga memandang bentuk-bentuk awan.
Mungkinkah awan yang berbentuk gajah itu menyeratkan sosok gajah yang tak meninggal? Gumamku dalam hati. Tiba-tiba imajinasiku terpatahkan oleh suara teriakan ayah. Oke, kayu saja. Arahkan sepeda tetap lurus ke depan ya. Tanpa kusadari, rupanya ayah telah melepaskan sadel sepedaku dan memandangku dari kejauhan. Diriku bergembira. Untuk pertama kali dalam sejarah, aku bisa naik sepeda. Namun, kesenangan itu tidak akan bertahan lama. Nah, ketika aku mulai mengkayu sepeda itu lurus ke depan, ayah kembali berteriak dari kejauhan. Hati-hati, jangan sembarangan tabrak batu. Semula, aku tidak menganggap pesan ayah ini sebagai sesuatu yang serius. Sampai suatu kali, aku ada melihat sebuah kelapa yang tergeletak di atas tanah. Aku teringat pada pesan ayah supaya tidak menabrak sesuatu yang besar atau sesuatu yang keras. Namun di sisi lain, menggunakan daun gikaku, justru bukannya sepeda tidak akan apa-apa ya kalau tabrak kelapa. Bukankah kelapanya akan tergeser ke kiri atau ke kanan ketika rodaku menabraknya? Untuk membuktikan dugaanku, aku pun mengayuh sepedaku sekuat-kuatnya. Sampai akhirnya alhasil kedebuk. Badanku terjungkal ke depan hingga mendarat dengan tangan yang menggesek bebatuan. Diriku tidak bisa menahan rasa sakit tersebut, sehingga aku pun mengerang sakit. Hahaha, tawa ayah dari kejauhan. Sudah sakit, ditertawakan pula lagi. Aduh, itu terasa menyakitkan sekaligus memalukan bagi diriku. Ayah pun menghampiriku dan memeriksa keadaanku. Setelah ia memeriksa, ia membawaku ke titik awal ketika sepedaku dikayuh. Ia pun mengatakan bahwa sepertinya latihan pada hari sudah cukup ya, soalnya lukamu agak serius. Ayah sarankan supaya kita lekas pulang. Aku pun mengangguk dengan suara rintihan. Sejak peristiwa itu, aku pun berusaha menjadi seorang yang taat kepada orang tua. Karena buktinya saja, kesimpangan yang kecil pun dapat mencelakakan diri kita. Tak hanya itu, berbohong dapat berakibat fatal bagi diri kita. Semoga pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian cerita inspiratif saya, semoga bermanfaat dan menghibur bagi kita semua. Terima kasih.